Selamat datang di materi ke-10 mata kuliah manajemen konten. Materi ke-10 ini tentang graphical user interface untuk aplikasi dan juga untuk web. User interface atau antarmuka pengguna merupakan serangkaian teknik atau mekanisme interaksi antara user dan perangkat elektronik. Dalam antarmuka grafis atau graphical user interface komputer, mekanisme interaksi adalah pointing device, penunjuk ya, dan user berinteraksi dengan sejumlah elemen yang disebut objek, di mana objek-objek ini dapat dilihat, didengar, atau disentuh. Navigasi menggunakan media layar elektronik dilakukan dengan menggunakan menu, baik itu menu bar, menu pull down, atau pop-up yang ditampilkan dalam bentuk misalnya radio button, checkbox, list, atau desain warna-warni yang diberi penjelasan berupa label atau teks. Sejalan dengan kemampuan pemrosesan yang semakin cepat, hal ini akan memungkinkan apa yang dilakukan user akan memperoleh feedback yang cepat pula. Yang pertama, dalam kaitannya dengan GUI adalah konsep manipulasi langsung. Istilah yang dipakai untuk menggambarkan interaksi user dengan sistem berbasis grafis ini pertama kali dikembangkan oleh Schneiderman tahun 1982, di mana frase manipulasi langsung itu mengacu pada karakteristik sebagai berikut. Pertama, sistem digambarkan sebagai perpanjangan atau extension dari dunia nyata. Ini diasumsikan bahwa user yang menggunakan sudah terbiasa berinteraksi dengan lingkungan tersebut dan sistem hanya menampilkan pada media yang berbeda, yaitu layar. Dalam hal ini user hanya perlu memfokuskan pada data, bukan aplikasi atau toolsnya. Di sini bagian-bagian fisik dari sistem atau hardware dan cara kerjanya tidak ditampilkan dan biasanya juga tidak perlu diketahui oleh user. Kemudian karakteristik berikutnya adalah objek ditampilkan secara terus-menerus. Di layar, objek yang ingin ditampilkan secara terus-menerus, misalnya tombol, kursor, atau reminder, di mana kursor gerakannya itu terlihat jelas secara fisik dan natural. Nelson tahun 1980 menggambarkan konsep ini sebagai virtual reality atau sebuah representasi yang dapat dimanipulasi. Hatfield tahun 1981 menyebut what you see is what you get. Dan Rutkowski tahun 1982 menyebutnya sebagai transparansi, sementara Hutchinson, Holland, dan Norman menyebutnya sebagai keterlibatan langsung dengan objek nyata. Karakteristik berikutnya, feedback yang cepat. Feedback diberikan pada apa yang dilakukan oleh user dan ditampilkan secara visual di layar. Feedback ini juga dapat diberikan dalam bentuk audio, misalnya beep atau suara lain. Kemudian apa yang dilakukan oleh user dapat dibatalkan atau cancel ya, ini sudah sangat umum. Kemudian tindakan yang dilakukan user yang tidak benar dapat dibatalkan dengan mudah. Kemudian untuk sistem grafis memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Beberapa keunggulannya adalah yang pertama, simbol dapat diproses lebih cepat dari teks. Penelitian menunjukkan bahwa simbol dapat dipahami lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan dengan teks, dan bahwa atribut-atribut grafis seperti bentuk dan warna sangat berperan dalam mengklarifikasikan objek dengan cepat. Salah satu contoh penggunaan bentuk yang mempercepat pemrosesan informasi adalah bentuk atau objek icon yang dipakai untuk menunjukkan tipe pesan yang diperlukan. Misalnya pesan yang didahului dengan simbol I itu biasanya menandakan bahwa pesan tersebut bersifat informasional. Kemudian pesan berupa warning dengan tanda simbol, tanda seru, dan sebagainya. Kemudian keunggulan lainnya, proses pembelajaran lebih cepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi grafis sangat membantu dalam proses pembelajaran. Artinya representasi ini lebih mudah dipelajari. Kemudian juga mempercepat penyelesaian masalah. Di sini representasi informasi secara visual diketahui mampu mempercepat penyelesaian masalah serta efektif dipakai dalam menyampaikan instruksi-instruksi sederhana. Berikutnya mudah diingat,
Karena grafis jauh lebih sederhana dibandingkan dengan teks, maka objek ini juga dapat diingat dengan lebih mudah. Kemudian lebih alami, representasi objek dalam bentuk grafis dianggap lebih alami dan lebih sejalan dengan kemampuan manusia. Dalam budaya manusia, tindakan dan keahlian visual lebih dulu muncul dibandingkan dengan bahasa. Itulah mengapa kita lebih suka menggunakan objek grafis. Juga diketahui bahwa manusia memiliki ingatan visual yang lebih kuat. Berikutnya, mendukung proses berpikir konkret, user dapat langsung berinteraksi dengan objek-objek di layar dan tidak perlu memahami perintah yang diberikan secara abstrak. Sehingga keharusan untuk berpikir secara abstrak bisa diminimalkan, meskipun mungkin hal ini berpengaruh buruk karena kemampuan berpikir abstrak menjadi tidak atau kurang terasa. Kemudian memberikan konteks, objek-objek di layar dapat dilihat sehingga memberikan gambaran atas konteks yang dihadapi. Berikutnya, tidak banyak kesalahan. Proses berpikir konkret dapat menekan kemungkinan kesalahan. Ini fitur undo juga sangat mengurangi tingkat kesalahan dan pesan kesalahan juga tidak banyak dibutuhkan. Berikutnya, meningkatkan kepercayaan diri user. Dalam hal ini, user yang mengambil tindakan dan menentukan apa yang akan dilakukan oleh sistem. Ini berkaitan dengan peningkatan kepercayaan diri user dan mempercepat penguasaan atas sistem atau pemahaman atas sistem. Dan feedback langsung akibat dari tindakan yang dilakukan user dapat dilihat atau dirasakan secara langsung. Proses pembelajarannya juga lebih cepat, otomatis ya. Kemudian jika respon yang diberikan tidak sesuai dengan yang diinginkan juga dapat langsung diubah dengan cepat. Kemudian respon sistem yang baik. Respon yang baik juga mendorong proses pembelajaran. Berikutnya, menurunkan kekhawatiran. Pengguna baru yang kadang merasa khawatir saat menggunakan sistem baru dapat memahaminya dengan mudah. Karena sistem memiliki respon yang dapat diprediksi dan ada fasilitas undo-nya seperti tadi. Kemudian karakteristik berikutnya lebih menarik. Sistem dengan manipulasi langsung adalah lebih menarik, lebih intelijen dan lebih menghibur. Sehingga hal ini penting khususnya bagi user yang skeptis lah. Berikutnya, ruang layar yang digunakan lebih sedikit. Tentu saja ya, menampilkan icon itu membutuhkan ruang yang lebih kecil dibandingkan dengan dalam bentuk teks. Sehingga ukuran pada layar yang sama dapat memuat informasi yang lebih banyak. Berikutnya, tidak banyak mengetik. Metode point and click ini, atau kalau di aplikasi mobile itu layar sentuh, itu tidak mengharuskan kemampuan mengetik. Kemudian untuk kelemahan sistem grafis diantaranya adalah yang pertama, proses desainnya lebih rumit tentu saja ya, dibandingkan dengan desain user interface berbasis teks. Kemudian pemilihan tipe kontrol dan form yang ditampilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan. Di sini kesalahan dalam menentukan atau membuat desain yang baik itu bahkan bisa meniadakan semua keuntungan yang disebutkan. Berikutnya, proses pembelajarannya masih diperlukan. Penggunaan representasi grafis mungkin akan memerlukan proses pembelajaran yang lama bagi user yang belum memahaminya, karena user cenderung masih mengira-ngira apa yang dimaksud dengan tombol ini misalnya. Khususnya jika Anda menggunakan tombol yang baru, yang belum dikenal oleh banyak orang. Di sini provider sistem memberikan perkiraan bahwa untuk memahami antarmuka grafis itu diperlukan waktu kurang lebih 8 jam. Sementara sejumlah ahli mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan bahkan sampai 20-30 jam. Berikutnya, kelemahannya tidak selalu familiar. Ini mirip-mirip dengan proses pembelajaran tadi ya. Representasi simbolis mungkin tidak familiar kata-kata atau bilangan. Ini hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol numerik mampu memberikan tanggapan yang lebih cepat dibandingkan dengan grafis dan proses pencarian visual. Berikutnya, kelemahannya keterbatasan pemahaman manusia. Keterbatasan manusia juga berlaku dalam kaitannya dengan proses memahami kompleksitas antarmuka grafis yang semakin tinggi. Sejumlah penelitian di sini menunjukkan bahwa jumlah simbol yang dapat dipahami dan ditangani seseorang
itu jauh lebih terbatas dibandingkan dengan teks. Kemudian keterbatasan produk, ini jumlah simbol yang dapat dipergunakan saat ini memang terbatas, dan jika ada simbol yang baru itu masih dibutuhkan waktu yang lama bagi user agar terbiasa. Kemudian penggunaan simbol mungkin tidak cocok bagi user tingkat advance atau mahir. Bagi advance user atau experience user, mungkin jumlah simbol yang ditampilkan di layar tidak dapat mewakili semua perintah atau instruksi yang diberikan. Kemudian tidak semua user menyukainya. Ini tidak semua user menyukai antarmuka dalam bentuk simbol. Ada penelitian yang membandingkan penggunaan icon dengan teks, dan teks saja itu menunjukkan bahwa user lebih suka icon dengan teks. Kelemahan berikutnya bukan merupakan proses interaksi cepat. Penelitian lain menunjukkan bahwa instruksi dalam bentuk grafis atau simbol yang dipakai untuk mesin ATM itu kurang disukai dibandingkan dengan instruksi dalam bentuk teks khusus untuk ATM ya. Kemudian kadang tidak sesuai dengan ekspektasi juga. Untuk saat ini itu banyak sekali game yang beredar, dan komputer menjadi salah satu objek yang paling banyak membuang waktu. Itu ada peneliti namanya Stromowski itu pernah menemukan bahwa program Microsoft Word yang paling banyak dipergunakan adalah Solitaire, bukan program bisnis lainnya. Kemudian keterbatasan hardware, ini desain yang baik juga memerlukan kemampuan hardware yang memadai, mulai dari kecepatan prosesor, kemudian resolusi layar, kemudian kemampuan grafisnya. Bila kemampuan hardware-nya terbatas, maka potensi antarmuka grafis yang digunakan juga terhambat. Berikutnya untuk desain website bisnis atau komersial merupakan ini sarana pemasaran yang penting ya, di mana sebuah situs web yang baik akan mampu memberikan kesan yang mendalam sebagai salah satu bagian penting dari strategi branding. Di sini ada beberapa karakteristik penting yang berperan dalam keberhasilan sebuah web komersial. Yang pertama adalah mobile friendly. Ini ya, seperti tadi ada miliaran orang yang menggunakan smartphone untuk mengakses internet. Jadi mau tidak mau website yang kita miliki itu haruslah mobile friendly, dalam arti bahwa website tersebut dapat ditampilkan pada perangkat mobile dengan baik atau menggunakan desain responsif. Berikutnya informasi yang disajikan harus ditampilkan dengan baik atau diatur dengan baik, well organized. Ini berkaitan dengan jumlahnya ya, jumlah informasi yang besar mungkin memang bagus karena mendetail, tapi penyajiannya harus tetap baik. Ini contohnya seperti ini, produk ditampilkan menurut kategori, misalnya paket, misalnya pakaian, jaket, celana, dan seterusnya. Dan jika user mengklik salah satu produk, maka produk serupa lainnya akan ditampilkan di bagian bawahnya. Berikutnya loading time yang cepat, seperti tadi ya. Untuk acuannya saat ini, wait time atau masa tunggu user saat mengunjungi sebuah situs adalah kurang dari 5 detik. Jika lebih dari itu, dia akan pergi. Sebagai tambahan untuk berganti halaman, khususnya jika website tersebut bukan one page ya, load time yang ditolerir oleh user adalah 2 detik. Namun 2 detik ini bisa sedikit diperpanjang apabila user melihat adanya respons dari website tersebut, misalnya progress bar. Pada saat beralih ke halaman berikutnya, itu ditampilkan progress bar. Itu bisa lebih dari 2 detik wait time-nya. Tapi perlu diingat bahwa nilainya atau referensinya 5 dan 2 detik. Ini seperti ini. Kemudian kompatibel dengan banyak browser. Untuk sekarang mungkin relevansinya kurang begitu banyak ya, karena sebagian besar user itu menggunakan browser yang itu saja, misalnya Chrome, Firefox, atau apalagi, mungkin hanya itu ya. Tapi di masa lalu itu banyak sekali browser yang bisa dipakai. Untuk kompatibilitas ini, kita sebagai developer perlu mempertimbangkan masalah atau adanya kemungkinan bahwa pada saat dibuka di browser tertentu itu website kita itu mungkin mengalami masalah. Misalnya di
pakai di Firefox. Kita mengembangkannya di Chrome, tapi pada saat dijalankan di Firefox ada masalah, misalnya loadingnya sedikit lebih lambat. Kemudian navigasi yang lancar atau smooth. Para pengguna internet saat ini sangat menekankan pada sistem navigasi yang smooth saat mengunjungi website apapun. Dan jika menemukan website dengan navigasi yang tidak lancar, maka mereka akan mungkin mengingatnya dan tidak mengunjunginya lagi. Untuk sistem navigasi yang baik itu perlu dipertimbangkan hal-hal berikut, misalnya fitur search yang baik, kemudian ada banyak cara untuk mengeksplorasi website, misalnya menggunakan top 10, most rated atau most popular, kemudian link internal dalam website berfungsi dengan baik, kemudian header dan footer informatif, dan seterusnya. Berikutnya desain sederhana. Secara keseluruhan desain sebuah website tidak boleh terlalu rumit ya, tapi harus bersih dan modern. Jangan sekali-kali membuat homepage atau landing page dengan terlalu banyak item sehingga terlihat berdesakan. Gunakan homepage yang sederhana, contohnya Google, namun tetap menampilkan informasi penting dengan jelas dan menarik. Gunakan juga color scheme yang sudah ada, misalnya mengambil referensi dari Google Material Design atau membuat sendiri menggunakan color palette, menggunakan Adobe Color. Kemudian jangan tambahkan pop-up jika tidak benar-benar penting. Juga jangan autoplay video atau musik, ini user benar-benar tidak suka dengan hal ini. Kemudian interaktif. Website yang baik dan menarik dapat membuat user bersedia berinteraksi, misalnya mengisi form. Ini bisa kita manfaatkan untuk memperoleh informasi tentang user tersebut, misalnya preferensinya, agar user experience yang didapat semakin baik. Berikutnya terakhir, error handling yang baik. Ini pengenangan error yang baik serta pesan yang ditampilkan sangat berperan dalam mendorong usabilitas. Tapi aspek ini memang sering diabaikan. Penanganan error yang baik dalam pemrograman web akan membuat web yang dihasilkan akan lebih tahan terhadap error atau bug. Di sini menampilkan pesan yang tepat pada saat terjadi error juga diketahui mampu meningkatkan user experience dan usability. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk tugas silakan lihat di ELA. Sekian dan terima kasih.